Oke, pada siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang sertifikasi ya, sertifikasi K3. Oke, di dalam K3 itu ada beberapa macam skema sertifikasi ya. Ada yang mandatori seperti ini yang diwajibkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Ada juga skema yang voluntary, yang sunnah lah gitu ya. Oke, minggu ini saya akan fokus menjelaskan tentang skema sertifikasi yang mandatori yang berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 ya, PP 50 tahun 2012. Jadi ini nanti akan pokok bahasan hari ini yang pokok bahasan selanjutnya nanti akan minggu depan kita akan bahas yang model voluntary. Voluntary yaitu yang dari ISO gitu ya, yang dari ISO. Ya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Kita awali dengan konsep dasar sertifikasi. Konsep dasar sertifikasi. Jadi di dunia yang berkembang saat ini ada 4 paling tidak jenis-jenis sertifikasi. Yang pertama adalah sertifikasi profesi. Nah, sertifikasi profesi ini melekat di orang. Contoh, sertifikasi dokter, sertifikasi guru, auditor, insinyur. Nah, kalian nanti kalau lulus dari D4 ini bisa melanjutkan ke profesi insinyur. Nanti dapat sertifikat profesi. Ya. Kemudian sertifikasi produk itu melekat di produknya, melekat di barangnya. Ya, sertifikasi produk. Misalkan kalian punya HP, itu ada sertifikasi CE marking, CE mark. Ya. Kemudian kalau kalian beli kayu gitu ya, pasti ada sertifikat VLK. Ada juga halal atau SNI di helm kalian dan lain sebagainya. Kemudian ada sertifikasi kinerja. Sertifikasi kinerja contohnya adalah SMK 3 yang saat ini kita akan diskusikan. Ada juga yang BAN PT, akreditasi ya, perguruan tinggi. Jadi di dalam sertifikasi itu kalau akreditasi kinerja itu cirinya adalah ada ranking, ada grade gitu ya. Kalau sertifikasi sistem di ISO itu tidak ada ranking, tidak ada grade. Nah, tidak ada ranking, tidak ada grade, itu cirinya. Ya, ini ya, tidak ada ranking, tidak ada grade di dalam sertifikasi ISO. Nah, sertifikasi ISO ini akan kita bicarakan minggu depan. Oke. Nah, sertifikasi sekali lagi dibedakan menjadi 2 secara garis besar, yaitu yang bersifat mandatori
atau yang diwajibkan oleh peraturan atau diwajibkan oleh pemerintah pada unit usaha. Kemudian ada juga yang sifatnya voluntary, ya tidak wajib, tapi kalau menerapkan akan lebih baik. Nah, yang dalam hal K3 yang diwajibkan oleh pemerintah itu ya menerapkan SMK 3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Nah, kemudian jika unit usaha atau perusahaan itu ingin menerapkan yang sunnah, bisa menerapkan OPSAS misalkan, atau ISO 45001 tentang HSMS, ini Health and Safety Management System. Nah, ya. Nah, jadi apa perbedaannya SMK 3 berdasarkan PP 50 dengan ISO 45000 ini? Ya, kalau yang SMK 3 ini dia sifatnya mandatori jelas. Kemudian yang ISO 45000 voluntary atau sukarela. Kemudian kalau PP 50 hanya berlaku di Indonesia. ISO berlaku seluruh dunia. Kemudian PP 50 hanya wajib diterapkan pada perusahaan dengan karyawan lebih dari 100 atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Ya, jadi misalkan perusahaan itu karyawannya kurang dari 100 tapi tingkat bahayanya tinggi, ya itu wajib juga. Misalkan pembangkit listrik atau ya bekerja di ketegangan tinggi, di kedalaman laut dan segala macam. Kemudian di ISO dapat diterapkan pada semua tipe organisasi. Jadi misalkan kalian punya organisasi, entah itu perusahaan, rumah sakit, dunia pendidikan, boleh menerapkan ISO 45001. Tidak dibatasi oleh jumlah karyawan. Clear ya? Jadi itu perbedaannya. Kemudian kedua sistem ini menerapkan konsep PDCA. Apa itu konsep PDCA? Yaitu adanya plan, do, check, dan action. Ya. Plan, do, check, dan action. Jadi semua sistem sertifikasi, termasuk sertifikasi ini menerapkan konsep PDCA. Menerapkan konsep PDCA. Oke ya. Jadi plan, do, check, dan action. Ini nanti besok juga akan saya dalami lagi terkait dengan PDCA ini. Ya. Apa itu PDCA? Ya, segala sesuatu itu harus kita rencanakan. Ya gitu. Dan kalau sudah direncanakan, ya harus dilaksanakan. Ya. Kalau sudah dilaksanakan harus dievaluasi. Ya, harus dievaluasi. Nah, dicek. Nah, kemudian ada tindak lanjutnya, gitu ya. Jadi intinya gini. Jadi konsep PDCA ini bisa kalian terapkan untuk aktivitas kalian juga sehari-hari. Nah, oke. Kemudian dalam melaksanakan sertifikasi SMK 3 ini ada 10 langkah umum yang harus ditempuh. Yang pertama harus ada komitmen dari top management, komitmen dari pimpinan. Ya. Oke, kita menerapkan K3. Karena apa? Kalau komitmen ini nggak ada, maka ya mustahil akan bisa dilaksanakan. Karena penerapan sistem SMK 3 ini menyedot banyak sumber daya manusia, ya, dana, ya, waktu dan lain sebagainya. Kemudian harus ada tim K3 yang dilatih, ya, khusus untuk menerapkan ini. Kemudian tim tadi setelah dilatih harus melakukan yang namanya identifikasi potensi bahaya dan risiko K3. Ya, ada yang menyebut sebagai HIRAK, HIRAK ya, atau HIRADISI gitu ya, Hazard Identification and Risk Assessment gitu ya, and Control gitu. Ya. Kemudian setelah diidentifikasi risiko-risiko potensi bahayanya apa, disusun SOP-SOP-nya supaya risiko tadi bisa dikendalikan. Nyusun SOP. Ya, SOP. Kemudian SOP tadi harus diimplementasikan, harus ada bukti implementasinya. Ya, harus ada bukti implementasinya. Kemudian setelah diimplementasikan, dikendalikan, ya, dimonitor, ya, dipantau, dicatat, gitu ya. Kemudian di setiap aktivitas biasanya itu ada potensi keadaan darurat. Nah, potensi keadaan darurat itu harus kita simulasikan.
Bagaimana cara pengendaliannya? Misalkan ada potensi kebakaran, maka kita harus pernah melakukan simulasi penanganan kebakaran. Ada potensi tenggelam, maka kita harus pernah melakukan simulasi bagaimana menangani orang yang tenggelam, misalkan gitu. Seperti saya pernah mendampingi penerapan ISO di pelabuhan begitu, simulasinya selain kebakaran yang penanganan tenggelam, ya. Kemudian setelah semua dilakukan namanya audit internal. Audit internal itu apa? Audit yang dilakukan oleh personil yang berasal dari internal karyawan sendiri. Audit internal. Nah, yang diaudit apa? Ya sesuai dengan klausul-klausul dalam standar K3. Nah, kemudian setelah dilakukan audit internal tentu ada temuan. Nah, teman-teman ini dibawa ke dalam sebuah rapat yang namanya rapat tinjauan manajemen. Diputuskan mau diapakan tindak lanjutnya. Rapat tinjauan manajemen. Nah, baru mengajukan sertifikasi. Baru mengajukan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi. Jadi, langkah 1 sampai 9 harus dilakukan seluruhnya oleh perusahaan yang akan mengajukan sertifikasi. Gitu ya. Nanti setelah proses sertifikasi, setelah diaudit oleh lembaga sertifikasi, baru kalau dia lolos ya mendapatkan sertifikat. Intinya gitu. Nah, manfaatnya apa sih menerapkan sertifikasi SMK 3 ini? Ya, menjadikan sistem manajemen perusahaan itu berjalan konsisten, ya, efisien, ya, efektif. Nah, kemudian yang kedua, investasi dalam meminimalkan kerugian lebih besar. Ya, memang kita memerlukan biaya yang besar untuk membeli peralatan-peralatan APD misalkan, ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. APD kan mahal, alat APD, ya, infrastruktur yang lain dan sebagainya. Tapi itu semua nanti akan merupakan investasi jangka panjang, gitu ya. Kalau misalkan benar-benar terjadi kecelakaan, itu maka yang rugi itu ya tidak hanya orang yang celaka, tapi perusahaan juga menanggung asuransi dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan sebagai sebuah investasi, gitu ya. Oke. Kemudian meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi kalau kita firm punya sistem yang bagus dalam pengelolaan K3, maka pelanggan itu percaya. Misalkan kalau kita bekerja di sebuah perusahaan perhubungan kapal gitu ya, atau pesawat gitu ya. Nah, maka pelanggan akan semakin percaya jika dia perusahaan itu telah mendapatkan sertifikat layak terbang, sertifikat keamanan, keselamatan gitu. Nah, kita nggak mungkin mengecek satu persatu sebagai pelanggan, tapi begitu kita tahu bahwa dia sudah dapat sertifikat, maka kita akan semakin percaya, gitu ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan karyawan kepada perusahaan. Kenapa? Karyawan akan semakin percaya karena dia merasa terlindungi. APD disediakan, asuransi disediakan, sistem disediakan. Mereka merasa aman untuk bekerja di situ. Ya. Kemudian ini merupakan tiket atau paspor untuk masuki pasar global, karena banyak persyaratan untuk memasuki pasar global, diantaranya adalah sertifikat K3. Ya. Banyak klien saya yang pernah saya dampingi, dia menerapkan K3 itu karena disyaratkan dalam tender, ya, disyaratkan ya. Karena buyer di luar itu aware banget dengan yang namanya K3 ini, perlindungan terhadap karyawan. Nah, gitu ya. Mereka tidak mau menerima barang atau jasa jika, nah, gitu ya, jika tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Oke, itu overview terkait dengan sertifikasi. Sekarang masuk ke sertifikasi SMK 3 berdasarkan lampiran 1 PP nomor 50 tahun 2012. Silahkan nanti download ya. Download PP 50 ini. Di samping itu kalian juga harus download ini, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 170 tentang keselamatan kerja, PP 50 2012 tentang K3, kemudian Permenaker 26 tentang 2014 tentang audit sistem manajemen K3, dan ada banyak peraturan yang lain. Tapi paling tidak kalian download ini dibaca-baca.
untuk memahami lebih detail. Oke. Nah, kita awali dari sini. Tadi saya katakan bahwa sistem ini SMK 3 ini menerapkan yang namanya PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Nah, oke. Ini penerapannya. Yang pertama, perusahaan harus mempunyai kebijakan K3. Setelah punya kebijakan K3, dia harus merencanakan. Jadi kebijakan itu cuma satu lembar, kebijakan, ya. Jadi di dalam perusahaan itu setelah visi, misi, kebijakan. Nah, setelah kebijakan harus di breakdown dalam sebuah perencanaan yang lebih detail. Nah, setelah di breakdown dalam perencanaan, rencana tadi harus dilaksanakan. Setelah itu dalam pelaksanaannya dipantau, dievaluasi kinerjanya. Kemudian kalau ada ditingkatkan. Nah, itu kan plan, do, check, dan action. Sehingga nanti kita akan mengalami yang namanya continual improvement atau continuous improvement. Apa itu? Ya, semakin hari semakin baik, bertambahnya tahun semakin baik. Jadi terus meningkat, continual improvement. Nah, karena ini ada pemantauan, ada temuan, kemudian temuan itu kita perbaiki, ya, ditinjau, ya. Oke, yang pertama penetapan kebijakan. Nah, perusahaan itu harus punya yang namanya tinjauan awal kondisi K3, semacam gap analysis gitu ya. Kemudian proses konsultasi pengurus dengan wakil pekerja itu harus melibatkan para pekerja. Di pekerja jadi mintain pendapat. Nah, gitu ya. Nah, silahkan nanti searching di internet banyak contoh kebijakan K3. Contoh kebijakan K3. Silahkan ya. Nanti kalian searching sendiri contoh kebijakan K3. Itu banyak sekali contohnya. Ya, satu lembar gitu saja ditandatangani oleh pimpinan atau direktur misalnya. Nah, kebijakan ini tadi saya katakan disahkan oleh top management. Top management itu siapa? Direktur perusahaan. Kemudian tertulis, nggak boleh hanya disampaikan secara lisan, diberikan tanggal, ditandatangani. Kemudian secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3. Yang ketiga, dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja. Jadi setelah ditandatangani, kebijakan tadi disebarkan kepada seluruh pekerja. Bentuknya apa? Ditempel di dinding-dinding boleh, dipasang di website boleh, dipasang di name tag, ya, di belakang name tag itu juga boleh. Kemudian setiap tamu yang masuk ke perusahaan juga disampaikan kebijakan perusahaan tentang K3 ini. Kontraktor yang bekerja sama dengan kita juga kita sampaikan kebijakan kita. Ya, pemasok barang-barang juga beritahu tentang kebijakan K3, termasuk juga pelanggan, orang-orang yang menjadi pengguna jasa kita, pelanggan kita sampaikan bahwa kita punya kebijakan K3 seperti ini. Jadi intinya kebijakan K3 ini bukan hanya untuk konsumsi internal perusahaan, tapi juga pihak eksternal yang terkait dengan pekerjaan kita, tamu, kontraktor, pemasok, pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan tadi terpelihara, jadi nggak boleh rusak, ya. Kemudian didokumentasikan, ya. Kemudian bersifat dinamik. Artinya apa? Bisa ditinjau suatu saat kalau sudah tidak relevan lagi, diperbaiki, ada kebijakan baru. Ya, ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin relevansinya dengan kondisi internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini kebijakan K3. Nah, jadi satu lembar. Silakan kalian searching untuk Oke, saya akan tanya ini, coba siapa ini ya yang anak Keci Ani, sudah searching Eci? Halo Keci Ani, Iya, Pak. sudah searching? Belum, Pak. Sudah dapat belum? Belum, Pak. Silakan searching dulu. Cari contoh kebijakan K3.
sambil nunggu Keci, ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Permisi Pak, yang bentuknya ya, itu silakan. satu lembar itu bukan Pak? Ya, ya satu lembar, biasanya satu lembar. Coba apa bunyinya? Ini siapa tadi? Afnan Pak. Silakan. Ya, silakan. Sebentar Pak. Dibacakan coba. Ini kebijakan keselamatan dan kesehatan. Kami berkomitmen untuk satu menjalin keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, seluruh karyawan termasuk orang lain, kontraktor, supplier, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Menjamin pengendalian dampak lingkungan operasional perusahaan. Memenuhi semua perundangan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan K3. Ya. 4. Melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan K3 perusahaan. Untuk mencapainya, kami akan 1. Menyusun dan memelihara sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 berkelanjutan, membentuk organisasi atau unit kerja K3 dalam lingkungan manajemen perusahaan, mengidentifikasi dan mengendalikan semua sumber bahaya dan aspek lingkungan operasi perusahaan, memberikan pelatihan-pelatihan K3 bagi karyawan untuk meningkatkan daya K3 perusahaan, mengajak seluruh karyawan untuk berperan serta meningkatkan K3 perusahaan. Lalu ada. Terus di situ yang tanda tangan siapa? Ditandatangani siapa di bawah? Factory manager Pak. Factory manager, manajer pabrik ya mungkin ya. Oke, ya ada penanda tangannya di situ. Ada juga yang langsung tanda tangan direktur, ada juga. Ya. Oke, jadi wujudnya seperti itu. Wujudnya seperti itu. Siapa tadi? Eci ya? Eci apa Keci tadi? 37 tadi siapa? Keci, sudah ketemu Keci? Sudah Pak. Apa? Perusahaan apa itu? Kebijakannya di sini sama dengan Afnan tadi? Nggak sama persis sih Pak, cuman kurang lebih sama ya, intinya seperti itu ya, Pak. Ya. Dari perusahaan apa yang di bidangmu tadi yang itu namanya? Ini nggak ada nama perusahaannya Pak, jadi kayak cuman itu Pak, cuman contoh itunya aja Pak, contoh penyusunannya aja. Oh gitu. Belum ada perusahaannya. Jadi idealnya kebijakan ini ditandatangan di atas kertas yang berkop, ya, ada kop perusahaan, jadi clear ini punya siapa gitu. Kemudian di bawah ada tanda tangan, syukur-syukur kadang ada cap atau enggak juga nggak masalah, tapi yang ada yang bertanda tangan, yang bertanggung jawab di situ. Oke, clear ya semuanya, bisa melihat contohnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke tanggung jawab pengurus perusahaan. Intinya yang ketiga ini ada struktur organisasi gitu ya intinya. Jadi ada struktur organisasi yang mengurus K3. Ya. Kemudian di situ dia juga ada job desk-nya, ya. Selain struktur kemudian job desk. Ya. Kemudian pengurus ini punya tugas satu, menempatkan organisasi pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan. Jadi organisasi K3 itu harus punya kewenangan gitu. Intinya gitu ya, dalam memutuskan sesuatu dalam perusahaan. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas, sarana-sarana yang diperlukan. Sarana lain apa? Seperti tadi misalkan APD. Saya pernah mengaudit di pabrik kertas. Dia karena pabrik kertas itu rawan kebakaran, maka setiap sudut dikasih detektor asap dan segala macam. Kemudian punya unit pemadam kebakaran yang handal gitu ya. Nah, karena pabrik kertas tadi rawan kebakaran. Menetapkan personil yang punya tanggung jawab, wewenang, kewajiban yang jelas. Jadi ada job desk tadi ya. Ada struktur, ada job desk, ada anggaran, kemudian rencana. Ya. Kemudian juga punya melakukan penilaian kinerja.
secara periodik. Oke, sekarang tugas kalian silahkan cari contoh struktur organisasi K3. Nah, silahkan searching contoh struktur organisasi K3. Yang sudah mendapatkan, nanti silahkan langsung di share ke kita di sini. Silakan. Siapa yang sudah dapat contoh struktur? Isi Pak, aku udah nemu. Fidel. Ya, siapa ini? Oke, Del, silakan. Ada pertama itu ada pimpinan perusahaan. Setelah itu sekretaris, di bawah sekretaris ada anggota di bagian marketing, bagian finance, bagian accounting, bagian human research, bagian produksi, utility, teknis dan perawatan, dan gudang. Ada istilah P2K3 nggak di situ? Apa itu P2K3? P2K3. Coba searching juga P2K3 gitu. Jadi dalam struktur itu ada yang namanya P2K3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya, betul. Jadi panitia pembina itu biasanya ketuanya ya pimpinan perusahaan. Gitu kan? Kemudian sekretarisnya. Coba searching syarat untuk menjadi sekretaris P2K3 apa? Syarat. Ada. Persyaratan menjadi sekretaris P2K3 apa? Harus apa? Searching, silakan. Kalau yang lain sudah dapat, silakan yang lain juga bisa membantu. Membantu Fidel. Aku nemunya harus ahli K3 umum di perusahaan. Betul. Jadi harus pelatihan ahli K3 umum. Dibuktikan dengan sertifikat ahli K3 umum. Jadi di dalam P2K3 tadi, panitia pembina tadi, sekretaris, ketuanya adalah pimpinan, ya, direktur bisa, atau manajer apa gitu. Kemudian sekretarisnya itu adalah orang yang pernah pelatihan ahli K3 umum. Clear ya? Diingat-ingat ya. Jadi sekretarisnya P2K3 tadi adalah ahli K3 umum. Jadi ahli K3 umum itu harus ada pelatihan khusus, kemudian ada uji kompetensi, baru dapat sertifikat. Ya, Oke, sekarang kita lanjutkan. Ketentuan yang mengatur tanggung jawab pengurus perusahaan terkait K2 itu harus ditinjau ulang secara periodik. Jadi struktur organisasi tadi bisa ditinjau secara periodik, entah setahun sekali kah atau 2 tahun sekali boleh. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Jadi setiap lini di dalam organisasi harus punya komitmen untuk menerapkan K3. Kemudian yang ketiga, setiap pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. Jadi kewajiban K3 ini tidak hanya kewajiban pimpinan, tapi di semua lini perusahaan sampai termasuk setiap pekerja. Bahkan kalau di perusahaan tambang, ini menjadi ketentuan yang sangat ketat sekali. Perusahaan konstruksi termasuk juga ketat sekali. Ya, karena resikonya termasuk resiko tinggi. Oke, kebijakan sudah. Setelah punya kebijakan, kita masuk ke perencanaan K3. Nah, penyusunan rencana K3. Penyusunan rencana K3 harus didasarkan pada satu hasil awal kondisi K3 di perusahaan, identifikasi potensi bahaya dan pilihan risiko. Nah, ini nanti di dalam pertemuan keempat akan saya diskusikan. Jadi pertemuan kedua besok sertifikasi ISO, kemudian pertemuan keempat tentang bagaimana cara melakukan identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko. Kemudian harus inline dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Karena K3 ini syarat akan peraturan, harus mengacu kepada berbagai peraturan yang berlaku di bidang masing-masing. Misalkan di bidang konstruksi, K3-nya tentu akan lain ketika di bidang transportasi, lain dengan di bidang manufaktur, ya, dan sebagainya. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan meliputi sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang handal, dan dana. Jadi dalam menerapkan SMK 3 ini kita harus menyediakan SDM yang terlatih, sarana dan prasarana yang memadai, tadi ada APD, ada peralatan-peralatan untuk pemadam kebakaran dan lain sebagainya, dan juga anggaran dana yang muncul. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan. Penerapan sertifikasi SMK 3 ini memang high cost, ya, membutuhkan banyak biaya. Oke. Kemudian isi rencana sekarang. Nah, atau sekarang saya minta silakan dicari contoh HIRAC. Tulisannya HIRAC. HIRAC. Ada juga yang menyebut HIRAC DC, ditambahi HIRA DC gitu ya. Coba contoh analisis risiko itu dengan contoh, ya, contoh dokumen HIRA DC gitu. HIRAC, ada juga HIRAC gitu ya. Hazard Identification and Risk Assessment and Control. HIRAC ya. Ada Risk Assessment and Determining Control gitu. Ada yang menyebut gitu. Coba contoh HIRA DC. Contoh dokumen HIRA DC. Nanti yang sudah menemukan silakan disampaikan. Jadi ini kan mata kuliahnya sebenarnya praktikum ya, makanya kalian harus aktif untuk mencari dokumen-dokumen yang siapa yang sudah menemukan? Atau misalkan dokumen HIRA DC agak sulit, dengan kata kunci yang lain, contoh dokumen identifikasi bahaya dan risiko K3 gitu. Contoh dokumen identifikasi bahaya dan risiko K3. Silakan. Sudah ada yang ketemu? Aku nemu tapi kayak cuma tabelnya doang. Iya, tabel bentuknya tabel memang. Silakan. Di tabelnya isinya apa itu? Tabel kepala tabelnya apa aja isinya? Yang Sebagai pertama saya. ada nomor, terus selanjutnya ada lokasi, peralatan perkakas material, terus yang ketiga ada deskripsi bahaya, yang keempat potensi penyebab, yang kelima deskripsi konsekuensi, yang keenam itu tahunnya, yang ketujuh resiko awal, terus ada pengendalian yang ada, terus resiko sisa sama pengendalian tambahan. Iya. Ada bobot risikonya nggak? Ada bobot bahayanya? Ada ya? Ya. Jadi intinya identifikasi potensi bahaya itu dilakukan per lokasi. Di situ ada lokasi kan? Ada, Pak. Ya, area mana begitu kan? Kemudian kegiatannya apa? Kegiatan itu menimbulkan risiko apa saja? Potensi bahaya apa saja diidentifikasi. Kemudian risikonya apa? Ya, dibobot itu, diskor gitu. Nah, dihitung. Ya,
Nah, nanti di pertemuan keempat saya ajari caranya. Yang pertemuan ini kalian yang penting tahu aja barangnya. Silahkan dikoleksi. File-file tadi ada kebijakan, ada struktur organisasi, ada HIRA, ini potensi bahaya ini. Nah, ini dikoleksi aja untuk kita perdalam di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ada tadi risikonya apa, kemudian tindakan pengendalian yang sudah dilakukan apa, kemudian masih ada risiko sisa atau tidak, residu tadi, resiko residu. Jadi meskipun ada tindakan pengendalian, tapi biasanya masih ada risiko sisanya. Nah, nanti terus ada tindakan pengendalian lanjutan. Nah, ini. Oke, ada contoh lain lagi selain Fidel? Ada yang lain yang sudah menemukan? Silakan. Ketika kalian bekerja, nanti kemampuan untuk melakukan identifikasi potensi bahaya ini penting sekali. Ya, kalian pasti akan masuk ke dalam tim K3, pasti itu. Nah, maka bekal-bekal ini akan menjadi sangat bermanfaat nanti ketika kalian sudah bekerja. Silahkan, ada yang lain? Maulana? Ketemu Maul? Silakan Maulana, ada nggak? Iya Pak. Atau sudah dapat contohnya? Belum Pak, lagi nyari Pak. Oke, Fahrizal? Masih nyari juga Pak. Orang ketemu? Kata kuncinya mungkin selain apa tadi, iradisi, bisa juga identifikasi potensi bahaya risiko K3 gitu. Abdika? Abdika ketemu kan? Mohon maaf Pak, keywordnya apa ya Pak? Saya tadi tidak dengar. Iradisi atau identifikasi potensi bahaya risiko K3, potensi bahaya dan risiko K3 gitu. Oke, sambil nunggu Nadifa ketemu? Iya Pak, bentuknya kayak tabel. Tabel betul. Terus modelnya isinya seperti apa? Bentar Pak, Ceritakan. gambarnya kurang edit. Oh. Ini ada rencana dan realisasi penetapan pengendalian risiko. Terus di bawahnya itu, benar Pak, gambarnya kurang edit. Bentar nyari yang lain. Ya. Nah, ini ada aktivitas pekerjaan, terus ada bahayanya. Bahayanya apa? Contohnya, Contoh itu aktivitas pekerjaan apa? Screening awal pasien menggunakan termo scanner dan apa? Misalnya kurang itu Pak, maaf. Terus bahayanya itu detail, ada jenis sama detail. Jenisnya biologi, detailnya kontak dengan pasien apa gitu Pak, kurang jelas sebenarnya. Ini di Ya, rumah di sakit rumah berarti ya? Ini. Terus Rumah sakit ada ya? risiko, ada risiko. Risikonya apa? Bentar Pak, ini tulisannya apa, bakteri gitu Pak, bakteri atau virus. Iya betul. Tadi kan itu kan kategori potensi bahaya biologi ya. Tadi kan biologi. Nanti risikonya apa gitu ya, diidentifikasi. Jadi ada pembobotan, ada di deskripsinya. Jadi masing-masing pekerjaan, masing-masing area tentu risikonya macam-macam ya. Apakah itu potensi bahaya biologi, kimia, ya, listrik, gitu, radiasi, macam-macam, bisa banyak sekali. Ya, karena itu nanti tergantung areanya di mana atau jenis pekerjaannya apa. Oke, gitu ya. Jadi silakan nanti semuanya saja mencari perkaya contoh supaya kalian paham terkait dengan identifikasi potensi bahaya dan pilihan risiko. Karena ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum membuat rencana pengendalian, gitu ya. Jadi langkah pertama itu mengidentifikasi bahayanya apa. Baru nanti
dikendalikan. Cara pengendaliannya bagaimana gitu ya. Oke. Nah, sekarang menetapkan tujuan dan sasaran. Nah, tujuan sasaran ketiga. Nah, tujuan dan sasaran ketiga itu basisnya adalah hasil identifikasi tadi. Hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko tadi. Oke, sekarang silakan searching lagi contoh tujuan dan sasaran K3. Semuanya nyari. Contoh tujuan dan sasaran K3. Ya, nanti tentu dalam sasaran K3 ini harus ada skala prioritas. Nah, yang diprioritaskan untuk ditangani adalah yang risiko tinggi. Nah, ini skala prioritas. Yang resiko rendah gimana, Pak? Yo, diabaikan dulu boleh. Yang penting dicatat ada potensi risiko rendah ini. Suatu saat kalau resiko tinggi sudah selesai semua, baru resiko yang rendah baru menjadi ditangani, gitu ya. Sudah ada yang dapat, Vin? Sudah dapat, Vin? Contoh tujuan dan sasaran K3. Halo, Kevin? Ya, Pak. Ya. Masih nyari ini, Pak. Belum dapat? Kemudian coba Rio V. Rio Ver? Iya, Pak. Apakah sudah dapat contohnya, Ver? Itu kayak identifikasi bahaya terus tujuannya gitu, Pak? Bukan, ini dokumen yang berbeda lagi. Tujuan bentuknya tabel atau gimana sih, Pak? Boleh. Yang tabel boleh, uraian juga boleh, macam-macam. Kalau ini tadi yang identifikasi potensi bahaya tadi rata-rata bentuknya tabel. Nah, yang tujuan dan sasaran K3 ini ya sebagian besar memang tabel, tapi ada juga yang uraian. Kalau yang kamu temukan gimana? Jadi pertamanya itu ada identifikasi bahayanya dulu, terus ada efek resiko, baru ada tujuan sama sasarannya. Nah, contoh tujuan sasarannya apa? Coba dibacakan. Pencegahan kebakaran. Tujuannya, sasarannya apa? Sasarannya zero incident dan loss prevention. Jadi intinya di dalam sasaran itu harus terukur. Ya, dalam penentuan sasaran itu harus smart, spesifik, measurable harus terukur, gitu kan? Kemudian reasonable harus, kemudian ada achievable ya, smart ya, specific, measurable, achievable, reasonable, and timely, ada tata waktunya. Nah, jadi zero accident, terukur. Apa? Pengendalian kebakaran. Oke, sekarang coba contoh yang lain. Ada yang mendapatkan contoh yang lebih spesifik begitu? Saya boleh izin. Oke, silakan. Siapa ini? Nicholas, Pak. Oke, Nicholas. Dari tabel yang saya dapatkan itu ada sebuah tabel yang berisi uraian pekerjaan, lalu pengendalian dan risiko, selanjutnya sasaran khusus yang dibagi menjadi uraian dan tolak ukur, selanjutnya program yang terdiri dari sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab. Setelah itu yang terakhir biaya. Betul. Berarti, nah sasaran tadi memang nanti endingnya setelah misalkan ada sasaran zero accident gitu ya, harus di breakdown ke dalam program. Ya, program itu nanti programnya apa, di lokasi mana, siapa yang melakukan, biayanya siapa, berapa, indikator pencapaiannya bagaimana, terus ya PIC-nya siapa gitu ya, seperti ini. Ya, jadi nanti ada tujuan, sasaran, program. Kadang orang menyingkatnya dengan TUSAR Pro, gitu. Tujuan, sasaran, dan program. Ya, jadi tabelnya itu bersambung begitu. Jadi sasaran itu ya target-target. Nah, target-target itu hanya akan menjadi target saja, hanya sebatas target saja kalau tidak di breakdown ke dalam program yang jelas. Nah, oleh karena itu di breakdown dulu dalam program. Programnya apa? Bisa jadi satu sasaran itu programnya muncul banyak.
gitu ya. Tadi bunyinya yang di awal teman kalian mengatakan zero accident, cuman gitu saja terus sasarannya. Tapi programnya bisa macam-macam, iso pelatihan, iso pengadaan APD, iso macam-macam alat dan segala macam. Oke, satu lagi, contoh satu lagi. Siapa yang menemukan yang bagus? Mungkin ini saya nemu yang disertai konteksnya juga, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Diana. Oke, Diana. Di sini saya nemu yang sini ada 2 form gitu dari PT Mr. Collect gitu. Terus ya. Di sini ada konteksnya dulu, misalkan top manajemen yang kurang begitu memperhatikan pemesanan K3 tujuannya sendiri. Jadi untuk mendapatkan komitmen yang kuat untuk top manajemen itu sendiri. Jadinya konteksnya emang itu. Lalu programnya itu meningkatkan pemahaman manajemen tingkat atas akan pentingnya program K3. Terus di sini juga disertai strategi pelaksanaannya, terus target waktunya juga, terus ada PIC-nya. Ya, mungkin itu, Pak. Ya, itu lebih sampai ke program ya, udah ke program ya. Ada bunyi sasarannya nggak tadi? Untuk sasaran itu sendiri tapi dipisah, Pak. Dipisah. Apa namanya? Formnya. Ya, ya nggak apa-apa. Jadi kita sudah mendapatkan 4 dokumen ya. Yang pertama tadi kebijakan, kedua struktur organisasi, ketiga identifikasi potensi bahaya dan risiko, keempat tujuan sasaran dan program. Nah, kadang tujuan sasaran sendiri, kemudian program sendiri, gitu ya. Nah ini, ya. Nanti kalian koleksi itu ya, contoh-contoh itu nanti akan bermanfaat di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Budiana nanti. Oke, sekarang pelaksanaan rencana. Ya, pelaksanaan rencana, intinya di dalam pelaksanaan rencana ini kita banyak diminta untuk membuat yang namanya SOP, prosedur. Prosedur yang pertama adalah prosedur pengadaan SDM. Jadi prosedur pengadaan karyawan, ya, terutama yang kompeten bidang K3. Maka kalian kalau ada training-training K3 silakan ikut saja, ya, karena ini sangat membantu dalam menambah portofolio kalian. Kompetensi K3. Identifikasi kompetensi kerja. Jadi intinya sebuah perusahaan SOP pengadaan SDM, dan di dalam SOP itu harus mencantumkan aspek K3-nya. Ya, intinya itu. Kemudian di sana juga ada konsultasi motivasi kesadaran. Ya. Bagaimana cara perusahaan melakukan konsultasi, ya. Bagaimana memotivasi karyawan untuk mau melaksanakan K3. Bagaimana perusahaan membangkitkan kesadaran karyawan supaya aware, supaya patuh terhadap SOP atau peraturan-peraturan naik K3. Jadi harus ada SOP-nya. Ya, jadi setiap karyawan biasanya sebelum dia terjun ke lapangan, sebelum dia ditugaskan, dia harus diinduksi tentang K3, di training dengan K3 di internal perusahaan itu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, apa yang harus dipatuhi, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan tanggung jawab dan tanggung gugat, pengurus perusahaan memiliki kewajiban K3, satu menunjuk SDM berwenang, ya, mempunyai prosedur untuk memantau, memberikan reaksi secara cepat tepat terhadap kondisi yang menyimpang. Jadi kalau terjadi suatu kondisi misalkan ya kecelakaan gitu ya, kecelakaan, itu harus ada tim yang secara ya sudah ditunjuk begitu ya, yang menangani ini, ya, tim reaksi cepat lah gitu ya. Ya, ini makanya di sini menunjuk SDM yang berwenang untuk bertindak dan pada semua tingkatan manajemen dan segala macam. Ya. Kemudian pelatihan dan kompetensi. Nah, di dalam penerapan K3 kita juga harus punya SOP pelatihan, ya, SOP peningkatan kompetensi. Nah, terus standar kompetensi apa ya? Standar kompetensi yang ada lah ya, sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Oke ya, jadi pelatihan harus ada SOP-nya, rekrutmen ada SOP-nya, begitu ya. Kemudian di sini ada istilah P2
K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 merupakan wadah bagi pengusaha dan tenaga kerja untuk membangun kerjasama. Susunan organisasi P2K3 dari ketua, sekretaris, dan anggota. P2K3 bertanggung jawab bertugas memberikan saran dan pertimbangan. Nah, di dalam penerapan standar SMK 3 versi pemerintah ini, struktur organisasi P2K3 ini wajib dimiliki. Wajib dimiliki. Harus ada. Ditunjuk dengan SK pimpinan. Kemudian ada mengalokasikan anggaran. Nah, jelas tadi saya katakan bahwa dalam menerapkan sistem manajemen atau sertifikasi K3 ini membutuhkan SDM yang banyak, kompeten, kemudian dukungan sarana prasarana yang luar biasa juga banyak, ya, terutama sarana prasarana K3, dan anggaran. Anggaran itu apa? Untuk pelatihan, untuk ini macam-macam, ya, banyak sekali. Nah, ini. Oke. Kemudian sekarang perusahaan juga harus punya berbagai macam prosedur, ya, prosedur untuk ya menginformasikan, memantau, mendokumentasikan, ya, aspek K3 ini. Prosedur informasi K3. Bagaimana menginformasikan aspek K3 ini? Harus ada SOP. Ya. Contoh SOP-nya banyak sekali di internet, kalian bisa cari contoh SOP K3. Contoh SOP K3, silahkan cari. Ya. Kemudian informasi K3 perlu dikomunikasikan. Nah, meliputi satu peraturan terkait K3 ini harus dikomunikasikan kepada karyawan dan juga kepada tadi subkon, ya, kemudian kepada kontraktor dan sebagainya. Macam-macam, ya. Kegiatan pemantauan dan sebagainya. Jadi komunikasi, bagaimana misalkan kalau misalkan ada perbaikan saluran alat gitu ya, ada perbaikan alat tertentu, maka aliran listrik yang menuju alat itu harus misalkan dimatikan dulu gitu ya. Nah, ini harus ada tandanya. Nah, tandanya seperti apa? Nah, nanti bisa didiskusikan. Jangan sampai nanti ini ada perbaikan mesin atau alat gitu ya. Di situ listriknya sudah dicabut, sudah dimatikan, tapi kalian tidak tahu bahwa itu ada perbaikan, kalian tancapkan gitu ya. Oh, ini kok listriknya kok copot gitu. Kalian anggap itu lepas, udah ditancapkan itu. Ternyata di sana orang lagi bekerja memperbaiki mesin itu. Oh, mereka kesetrum, kejet. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka harus ada tanda-tanda khusus, ya, tanda-tanda. Ya. Prosedur kerja, informasi, pelaporan, prosedur kerja K3, prosedur pelaporan internal dan pelaporan eksternal. Nah, di sini ada pelaporan internal meliputi pelaporan terjadinya insiden. Nah, pelaporan terjadinya insiden harus bikin prosedurnya. Kalau terjadi insiden, kecelakaan, itu bagaimana tata cara melaporkannya. Kemudian ada pelaporan ketidaksesuaian. Bagaimana jika ada karyawan itu melakukan pelanggaran? Berarti itu kan tidak sesuai dengan prosedurnya, ketidaksesuaian. Bagaimana cara melaporkan kinerja K3? Macam-macam, banyak. Pelaporan eksternal ya terkait dengan persyaratan perundang-undangan. Nah, biasanya Dinas Tenaga Kerja itu minta laporan tiap bulan kepada perusahaan tentang kondisi karyawannya, ya, kesehatan, keselamatan. Oh, ini bulan ini tidak terjadi ada kecelakaan dan segala macam. Dilaporkan tiap bulan, ya. Dikompilasi selama 6 bulan baru dikirim gitu ya. Tapi pelaporannya prinsipnya setiap bulan. Laporan kepada pemerintah. Ya. Kalau kepada pemegang saham ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian harus ada pendokumentasian yang sistemik, ya, ada prosedur kerja untuk pendokumentasian. Macam-macam jadi pendokumentasiannya. Silahkan sekarang dicari searching contoh SOP K3. Yes, gitu coba supaya nanti kalian apapun SOP itu nanti biar kita diskusikan. Silakan dicari ya contoh SOP K3.
SOP K3. Ada yang sudah menemukan? Silakan, bagi yang sudah menemukan bisa diceritakan. Izin menceritakan hasil temuan saya, Pak. Sudah ketemu SOP apa judulnya? Standar prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, perusahaan apa namanya, Satria? Di sini cuma contoh, Pak. Tidak ada nama perusahaannya. Oh, nggak ada. Iya, jadi kayak mentah. Gitu, Pak. Oh, itu kayak template gitu ya. Di sini isinya bicara apa? Isinya apa? Ya, isi umumnya. Isi umumnya ada tujuan. Yang kedua ada lingkup. Terus? Yang ketiga ada referensi. Apa? Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Oke. Iya. Terus yang keempat ada prosedurnya, Pak. Prosedurnya. Ada referensinya nggak di bawah atau di mana itu? Rujukan, referensi rujukannya ada nggak? Nggak ada sih, Pak, kalau untuk ya. Untuk referensinya. Jadi biasanya kalau prosedur yang lengkap itu ada tambahan nama referensi atau rujukan. Jadi dokumen yang dijadikan rujukan untuk menyusun prosedur itu. Bisa berupa peraturan, bisa juga buku atau jurnal atau apapun gitu ya yang jadi rujukan. Jadi biasanya memang ada judul yang pertama, kemudian yang kedua ada tujuan, ya. Kemudian ruang lingkup itu biasanya diterapkan di mana gitu. Kemudian ada tanggung jawab siapa melakukan apa begitu, tanggung jawabnya. Kemudian rincian prosedurnya. Nah, biasanya di bagian akhir ada rujukan, ya, referensinya pakai apa. Nah, itu biasanya kalau misalkan prosedur pemadaman kebakaran, referensinya apa? Prosedur penanganan kecelakaan, referensinya apa? Nah, biasanya ada. Nah, gitu ya. Gitu ya, Satria ya. Jadi biasanya ada referensi. Ada yang menemukan model yang lain? Silakan. Ada yang berkomentar tentang hasil pencariannya? Rahmat 56. Rahmat siapa ini? 56. Rahmat Ilham. Dapat, Mat? Belum ketemu yang detailnya ya, Pak. Ya, coba dengan kata kunci yang lain, mungkin bisa SOP, bisa dokumen SOP, bisa prosedur K3 gitu ya. Oke, Pak, sebentar saya carikan, Pak. Saya sudah dapat, Pak. Oke, silakan diceritakan. Jadi standar operasional prosedur kesehatan dan keselamatan kerja K3. Yang pertama pengertian, Pak. Ya. Kemudian tujuan, sasaran, dasar hukum, dan penanggung jawab. Terus masih ada ini apa namanya, uraian prosedurnya ada? Uraian prosedurnya nggak ada, Pak. Adanya tujuan aja, tujuan sama dasar hukum yang ada uraiannya. Oh begitu. Jadi pengertiannya SOP kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu standar operasi dari unit manajemen untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi staf pekerja yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja atau pekerja. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama meningkatkan dan memelihara kesehatan dan keselamatan staf tenaga kerja dalam unit manajemen baik secara jasmani maupun rohani. Ya. Terus
yang kedua ada mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja, dan yang ketiga ada melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan ataupun gangguan kesehatan. Kemudian ada bentuk flowchart ya? Flowchart atau apapun tabel gitu nggak ada? Nggak ada, Pak. Bentuknya jadi satu lembar gitu. Oh, satu lembar ya. Biasanya di dalam sebuah SOP memang tidak ada aturan baku bagaimana cara membuat SOP. Tapi yang banyak dianut oleh para pembuat SOP itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah bentuknya uraian, ada juga yang bentuknya flowchart begitu. Nah, prosedurnya tadi ditambahi flowchart gitu. Jadi ya, kalau teman-teman di teknik kan gampang sekali ya, buat flowchart udah makanan sehari-hari. Ya, flow-nya itu seperti apa begitu. Oke. Jadi silakan dicari contoh banyaknya prosedur K3. Nah, prosedur K3 tadi macam-macam, bisa prosedur pengendalian SDM, ya, pengelolaan, macam-macam. Jadi aspek K3-nya ada di situ semua. Oke. Nah, selain prosedur, ada yang namanya instruksi kerja. Nah, kalau SOP atau prosedur tadi bersifat lebih makro, umum gitu, kalau instruksi kerja ini lebih detail. Ya, kalau instruksi kerja, kalau SOP tadi itu panduan yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar bagian, antar orang-orang gitu. Kalau instruksi kerja ini lebih detail, yang intinya adalah memberikan guideline untuk seseorang atau pekerja melakukan pekerjaan. Contohnya begini, instruksi kerja itu kayak kalian petunjuk praktikum lah. Kalian akan bisa melakukan praktikum itu dengan baik dengan mengikuti langkah-langkah kerja di petunjuk praktikum itu. Nah, itu instruksi kerja. Contoh gampangnya seperti itu. Jadi kalau SOP tadi mengatur hubungan antar bagian, antar orang, atau pekerjaan yang harus melibatkan banyak orang, banyak bagian begitu. Ya, lebih ke koordinasi sih kalau SOP. Tapi kalau instruksi kerja, ini tata cara melakukan pekerjaan tunggal, biasanya gitu. Nah, sekarang coba kalian cari contoh instruksi kerja, contoh dokumen instruksi kerja. Ya, atau ada juga yang menyebut work instruction, gitu ya. Ada yang menyebut IK, instruksi kerja, ada juga WI, work instruction. Oke. Silakan dicari contohnya seperti apa. Siapa yang sudah menemukan contoh instruksi kerja apapun? Ya syukur-syukur di instruksi kerja di sipil ya, lebih konkret di bidang kerja kalian. Contoh instruksi kerja. Kalau gampang itu kan ada instruksi kerja menghidupkan dan mematikan komputer. Zaman dulu waktu komputer masih langka itu ya, menghidupkan dan mematikan komputer aja ada instruksi kerjanya, menghidupkan dan mematikan printer aja ada instruksi kerjanya. Tapi sekarang ketika komputer sudah jadi barang yang umum, lumrah gitu, itu nggak perlu lagi instruksi kerja. Jadi instruksi kerja itu diperlukan jika itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang spesifik yang membutuhkan ketelitian biasanya. Oke, silakan. Ada yang sudah menemukan contohnya? Saya menemukan, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Pak. Ahmad Taufan, silakan Pak. Pertama itu ada di atasnya ada kopnya itu namanya PT Riko Bana Abadi, Pak. Terus ada tulisan instruksi kerja di atasnya. Terus ada dibuat, diperiksa, dan disetujui. Terus ada tempat tanda tangan, Pak. Terus ada nomor instruksi kerja juga. Ada judul instruksi kerjanya program penghematan fuel consumption. Terus ada urutan langkahnya, Pak. Ya. Nah, di urutan langkah itu ada standarnya nggak? Pada tahap ini harus melakukan apa begitu? Ada nggak? Ya, adanya penjelasan kayak pondok operator adalah area tempat beristirahat operator. Lalu nomor 2 ada area parkir ya gitu, Pak.
Oke. Jadi itu. Nah, di dalam setiap dokumen, apakah itu prosedur atau instruksi kerja, ada tadi disusun oleh siapa, disahkan oleh siapa, ada nomornya, kemudian ini tanggal disahkan kapan, nomor revisinya berapa, harus ada seperti itu. Itu kodifikasi dokumen, ya, supaya apa? Tidak tertukar. Nah, tidak ada dokumen yang tertukar, gitu, ya. Dan itu menunjukkan bahwa dokumen ini sah berlaku di perusahaan itu, harus ada siapa yang mengesahkan. Oke, gitu ya, dipahami ya. Jadi apakah itu prosedur atau instruksi kerja, itu nanti harus ada ya tadi kodifikasi dokumennya. Siapa yang menyusun, siapa yang mengesahkan, atau paling tidak siapa yang mengesahkan, gitu ya. Kemudian nomornya berapa, judulnya apa, ya, berlakunya sejak kapan, ini nomor revisinya berapa, gitu. Nah, ini kodifikasi dokumen. Itu instruksi kerja. Jadi ada urutan, kuncinya adalah ada pada urutan langkah-langkah melakukan pekerjaan tadi. Oke, clear? Kadang di dalam urutan, kalau kita itu misalkan mengoperasikan mesin, kadang dilengkapi dengan gambar-gambar. Tekan tombol ini, kasih gambarnya, gitu ya. Tekan tombol ini, ya, matikan ini. Itu kadang dikasih gambar-gambarnya supaya tidak keliru. Kemudian di sini ada kegiatan pelaksanaan rencana K3, kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 pasti diikuti tindakan pengendalian, perancangan, dan lain sebagainya ya. Ya. Oke. Kemudian pelaksanaan rencana. Jadi kegiatan pengendalian risiko, jangkit akibat kerja, penilaian risiko sudah, pengendalian risiko sudah, ya. Ini sekarang pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Nah, prosedur pemeriksaan pengujian. Ya. Personel K3 harus mempunyai pengalaman dan keahlian cukup, catatan pemeriksaan pengujian, peralatan metode pengujian harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhi standar K3. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat temuan ketidaksesuaian. Contoh, ada nggak contoh? Coba kalian cari form kalibrasi begitu, atau pemeriksaan kalibrasi alat, gitu ya. Nah, dicari formulir kalibrasi alat misalnya. Ini penting, jangan sampai alat yang kita gunakan untuk menguji, untuk mengukur itu tidak valid. Misalkan kita mengecek suhu, suhu tubuh sekarang lagi banyak digunakan kan, tapi ternyata alatnya itu nggak valid, overheating semua itu ya, suhunya keduren kabeh, keduren kabeh, itu kan repot. Padahal suhu itu dipakai sebagai salah satu indikator menentukan wongnya sehat atau ora gitu. Padahal sing salah alatnya itu wongnya, misalkan gitu. Kemudian cek tekanan darah. Saya pernah ngaudit di sebuah rumah sakit gitu ya, di Magelang itu. Ternyata alatnya itu nggak perform gitu. Alat cek tekanan darahnya kurang bagus ya, nggak valid hasil ukurannya. Timbangan juga demikian. Timbangannya antara 3 timbangan beda semua hasilnya. Nah, ini kan, maka perlu yang namanya kalibrasi. Coba cari form kalibrasi. Ada yang sudah nemu kan? Nemu, Pak. Ya, silakan. Siapa? Anissa, Pak. Ya, Anissa, silakan Mbak Anissa. Kayak tabel-tabel gitu ya, Pak. Terus di sebelah kiri atas itu ada nama, kayak nama perusahaan gitu. Terus ada tulisan formulir kalibrasi alat. Terus ada tanggalnya, effective date-nya, ada nomor revisi berapa, dokumen nomor berapa, SOP gitu. Terus tabelnya isinya ada nama-nama, buat tabel nama alat, terus PIC, standarnya, sama ada tabel bulan periode kalibrasinya Pak, sama pengukuran, sama keterangannya. Terus paling akhir ini ada yang disetujui sama siapa, disiapinnya juga sama siapa. Ya. Jadi intinya adalah setiap alat itu beda-beda periodenya pengukurannya. Ada yang dicek bulanan, ada yang tahunan, ada yang mingguan, macam-macam. Jadi
nama alatnya apa, kemudian standar ukurannya berapa, standar pengukurannya apa, gitu ya. Itu ada tadi kan ada standar, ya. Oke, jadi intinya adalah kalian harus memastikan bahwa setiap alat ukur yang digunakan itu harus menghasilkan pengukuran yang valid. Nah, caranya gimana? Harus terkalibrasi alatnya itu. Jangan sampai kita error. Bahkan saya pernah mendampingi Canisius itu ya. Canisius itu kan percetakan ya. Dia mistar atau penggaris itu kan sangat vital di dalam sebuah perusahaan percetakan. Maka dia harus dikalibrasi. Jangan sampai nanti ukuran bukunya gesek gitu. Nah, ini ya. Kalau tadi saya ceritakan di rumah sakit tadi, alat pengetes berat badan, timbang badan sama tekanan darah itu ya sangat vital, itu harus dikalibrasi. Karena apa? Hasil ukurannya akan dijadikan justifikasi wongnya sehat apa ora, tekanan darah tinggi apa darah rendah, orangnya kegemukan apa kurus gitu kan, dan segala macam. Nanti akan menentukan dietnya seperti apa, perlakuan seperti apa, kan repot. Kalau timbangannya rusak, timbangannya enggak apa namanya, enggak perform alatnya dan lain sebagainya. Oke, nah tadi salah satu bentuk pengukuran atau salah satu yang harus dilakukan sebelum sertifikasi ini ada melakukan audit internal. Jadi perusahaan tadi setelah membuat kebijakan, melakukan identifikasi potensi bahaya, membuat tujuan dan sasaran, gitu ya, membuat program, ada struktur organisasi, ada SOP, dijalankan semua, diukur, diaudit sendiri, audit internal. Nah, audit internal itu seperti apa? Audit yang dilakukan oleh personel yang berasal dari internal perusahaan. Nah, ya, jadi mengaudit apa? Yang diaudit itu ada 4. Kepatuhan, ya, kepatuhan atau compliant terhadap peraturan. Jadi ada peraturan apa saja yang berkaitan dengan perusahaan kita itu dicek. Kemudian adequate, kecukupan dokumen, sudah punya kebijakan belum, sudah punya HIRA belum, sudah punya tujuan sasaran belum, sudah punya SOP belum, ya dicek kecukupan dokumennya. Kemudian dicek juga kesesuaian penerapan, conformity, apakah SOP tadi, kebijakan tadi sudah diterapkan di lapangan. Jadi penerapannya di lapangan juga dicek. Kemudian yang keempat, konsistensi. Jadi ada compliance, adequate, conformity, dan konsistensi penerapannya. Nah, konsistensi penerapan ini dicek dari 2 aspek waktu maupun aspek lokasi. Ya. Kadang di lokasi A, lokasi B diterapkan, tapi dicek mundur ke belakang bulan sekian ternyata nggak dilakukan, misalnya gitu ya. Dan audit internal ini biasanya setahun sekali. Ya, audit internal ini setahun sekali. Oke. Meninjau tinjau ulang penerapan. Nah, nanti setelah audit, rapat tinjauan manajemen, tinjau ulang, mengevaluasi kebijakan, mengevaluasi tujuan dan sasaran, mengevaluasi hasil temuan audit, dan mengevaluasi efektivitas penerapan. Nah, jadi semua ditinjau, gitu ya. Kalau misalnya kebijakan masih relevan, ya udah tetap seperti itu, tidak direvisi. Tujuan sasaran kinerja kalau masih relevan ya tidak direvisi. Tapi kalau misalkan tidak relevan, ya sudah ada peraturan baru, misalkan ada kebijakan baru, maka ini harus direvisi. Nah, ini diputuskan dalam namanya rapat tinjauan manajemen atau tinjauan ulang penerapan K3 ini. Nah, kemudian setelah ditinjau ulang tentu ada perbaikan, ya, perubahan dan lain sebagainya, perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Nah, oke. Nah, ini audit, ini gambaran umumnya. Jadi di dalam penerapan SMK 3, audit internal itu setahun sekali, kemudian audit eksternal itu 3 tahun sekali oleh lembaga auditor. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kategori temuan audit ada yang critical, yaitu temuan audit kematian, ada mayor atau major, yaitu temuan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau perusahaan itu tidak mematuhi peraturan perundangan itu mayor. Tidak melakukan prinsip SMK 3 itu juga mayor. Atau terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Jadi temuan minor di ngokeh. Nah, ini ya, temuan minor untuk satu kasus di banyak tempat. Nah,
kemudian temuan minor yaitu tidak konsisten dalam penerapan, itu minor. Jadi kadang diterapkan, kadang orang, minor. Nah, ini ya. Nah, ini silakan cek nanti di lampiran 2-nya ya. Lampiran 2 di peraturan PP 50 itu. Nah, ini elemennya ada 166 kriteria, sub-elemennya ada 44, elemennya ada 12. Ya, 12 elemen, 44 sub-elemen, dan 166 kriteria. Ini ada breakdown-nya. Nah, kemudian, nah ini elemen, sub-elemen, kriterianya nanti ada. Ada kebijakan, tanggung jawab, rencana strategi, pengendalian perencanaan, dan lain sebagainya, ada semua ini di sini. Nah, cek di lampirannya ya. Jadi kalau download PP 50 itu sak lampiran-lampiran, supaya paham. Nah, ini saya ini saja, umum saja. Nah, ini ada pembentukan, pelaporan perbaikan, dan lain sebagainya, pengumpulan, dan lain sebagainya. Ini kemudian penilaian untuk penilaian tingkat awal itu 64 kriteria yang dinilai, penilaian tingkat transisi itu 122, dan penilaian tingkat lanjut itu 166. Nah, ini tingkat awal itu kriteria mana saja yang dinilai, jadi 1.1.1, 1.1.3, dan seterusnya ya. Nah, ini nomor kriterianya yang dinilai di pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Strategi dokumen, ini kalau tingkat awal sekian-sekian. Nah, ini nanti dilihat sendirilah ya. Kemudian tingkat pencapaiannya. Kategori awal tadi, yang 64 tadi, ini tingkat pencapaian kurang itu kalau pencapaiannya 59%. Baik itu 60 sampai 80. Ya. 85-100 itu memuaskan. Ini tadi di awal saya katakan bahwa SMK 3 ini adalah standar kinerja. Ciri standar kinerja itu ada ranking, ada klasifikasi gitu ya, ada baik, buruk, sedang, biasanya gitu. Kalau di sini kan kurang, kemudian baik, dan memuaskan. Atau di ban PT itu ada A, B, C gitu. Ya, ada kelas, ada ranking gitu. Jadi nanti berbeda dengan ISO, kalau di ISO nggak ada. Nah, ini ya. Ini cara penghitungannya, silakan nanti dipelajari sendiri. Nah, nanti kalau lulus dapat sertifikat seperti ini, ada perak, ada juga emas ya. Kalau di emas ini yang perusahaan besar ada seperti ini, ada bendera juga. Jadi selain sertifikat juga ada bendera. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Nah, untuk pertemuan kali ini masih belum ada tugas, jadi minggu depan aja saya kasih tugas ya. Jadi intinya kalian mencari contoh dokumen SMK 3 sebanyak-banyaknya ya, supaya nanti bisa paham dan mengerti implementasinya. Kalau yang saya sampaikan ini kan ya sesuai dengan peraturan saja. Nah, besok minggu depan nanti kita akan sambung dengan yang ISO 45.000 ya, 45.000. Untuk pertemuan kali ini silakan tadi dicari peraturan-peraturan yang relevan tadi. Ada peraturan tentang kesehatan keselamatan kerja, terutama yang PP 50 tadi ya, 2012. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya.